warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengupload web ke server online atau ke hostingan online. Dimana nanti kita akan mencoba untuk mengupload project web yang sudah kita buat, yaitu inventory online ya, ke 000webhost.com. Ya, jadi masih gratisan. Ya, sebenarnya bisa saya tunjukkan ke cPanel yang berbayar, tapi kan kalian belum tentu bisa ngikutin prakteknya. Jadi mending yang semuanya bisa ngikutin, jadi make yang gratisan aja. Oke, caranya gimana? Langsung saja kita praktekkan. Step pertama yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan Apache dan MySQL ya. Jadi setelah aktif, kita backup terlebih dahulu database kita. Cara backupnya, silakan buka localhost phpMyAdmin. Oke, ini lumayan lemot juga komputer saya. Nah, kemudian masuk ke database dan klik menu export ya. Jadi kalau untuk backup kita klik menu export. Kita langsung aja milih yang quick. Terus kita go. Klik go. Nanti dia akan menyimpan file berbentuk SQL ya. Jadi kita bisa simpan file ini di mana aja. Yang penting diingat, misal saya simpan di folder download. Save. Nah, nanti kita akan mempunyai file dengan tipe data SQL. Kalau dibuka lewat Sublime, dia bentuknya seperti ini. Nah, jadi kumpulan kode SQL ya. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada create database. Jadi sebelum kita import data harus kita buat database baru ya. Oke, jadi ini untuk file database-nya. Selanjutnya kita backup file webnya. Nah, jadi kalau yang dibuat online itu kan adalah backend ya. Jadi kita masuk ke back inventory. Kita langsung Ctrl A ya. Jadi kita langsung select semua file yang ada di dalam back inventory. Terus langsung send to zip ya. Jadi kita buat file zipnya. Nah, file zip ini yang kita upload nanti di server. Backend inventory.zip. Terus asal kita cut, pindahin ke folder download ya, biar sama kayak inventory ol.sql tadi. Nah, jadi yang kita butuhkan dua file ini. Jadi yang kita backup pertama database, kemudian file backend. Nah, sebenarnya file client juga nanti perlu kita backup kalau mau diupload juga. Ya. Tapi sebagai awal kita upload dulu yang backend. Selanjutnya kita coba buat hostingan dan domain gratis ya. Jadi selain di 000 web host, kita juga bisa pakai ini awardspace.com free web hosting registration ya. Sini kita bisa langsung login pakai Google. Ya. Terus tinggal pilih mau akun Google yang mana. Misalnya ini. Ya, successful, dia akan langsung ke control panelnya. Oke, biasa ada iklan ya.
Jadi kira-kira bentuk panelnya kayak gini. Nah, ini dia minta password ya, karena kita kan langsung pakai email tadi. Jadi harus ada passwordnya dulu. Oke, change password. Nah, ini dia pakai JSON ya tadi outputnya. Terus kita coba back langsung account. Nah, ini kita masuk ke account kita ya. Ini udah ada data diri kita. Selanjutnya, ketika sudah sukses login, kita bisa cek domain gratis. Jadi kita ke menu hosting tools, domain manager. Terus di sini kita bisa cek create a free subdomain ya. Jadi misal kita di sini mau buat subdomain Tori 5829 misalkan ya, jadi sesuaikan aja dengan NIM kalian masing-masing ya. Terus ini nama subdomain dari mana gitu, terus kita create. Nah, ini subdomainnya berhasil kita buat ya. Oke, jadi ini udah bisa kita buka webnya sebenarnya, tapi halamannya masih halaman default, belum kita upload webnya. Untuk ngupload webnya, kita bisa buka hosting tools, file manager. Oke, kita tunggu. Ya, jadi di sini udah ada folder untuk subdomain yang sudah kita buat tadi, yaitu inventory 5829. Dari sini kita bisa ngupload ya. Nah, kelemahannya dari si ourspace.net ini dia tidak menerima file zip ya. Jadi tadi file zip yang udah kita buat dihapus saja, terus kita backup ulang file back inventory-nya, kita make 7zip ya. Jadi kita add to archive, terus backup make 7zip. Oke, 7zip-nya udah ada, tinggal kita drag and drop, upload. Jadi sekali lagi di sini dia tidak menerima file .zip ya. Nah, kita bisa ngakalinnya pakai file 7zip. Sukses ya. File 7zip-nya udah ada, terus kita bisa klik, kita seleksi dulu filenya, terus kita klik extract. Yes. Nah, sudah berhasil di ekstrak ya. Nah, ini udah ada semua filenya. Selanjutnya kita buka application, config. Nah, kita ganti base URL-nya dulu. Nah, kita open atau edit. Nah, base URL ini kan masih di localhost. Harusnya kan tadi kan si base URL-nya di sini ya. factory@myface.com. Oke. Save. Terus kita bisa back. Nah, selanjutnya kalau kita buka webnya ini keterangannya database-nya error ya, karena database-nya belum kita ubah. Ya, jadi ini database-nya settingannya harus kita ubah dulu sesuai settingan di hostingan ourspace.net ini. Caranya kita buka dulu hosting tools. Di sini ada database manager, MySQL database ya. Kita open link in new tab. Nah, di sini kita bisa buat database yang bisa kita pakai ya. Nah, ini bisa kita buat create new database. Jadi
misal namanya invent gitu aja passwordnya. Jadi ini bisa langsung kita generate, terus kita copy ya, terus kita pastekan di sini. Karena passwordnya ada random, nggak mungkin kita hafal, jadi generate terus langsung di Ctrl A, Ctrl V di settingan, di file settingan database-nya. Ya, jadi di application config database.php ya. Oke. Terus database name-nya juga kita bisa copy paste. Database name-nya jadi invent. Nah, jadi lengkap sama angka-angka depan ini ya. Namanya juga gratisan. Jadi ada angka-angka randomnya. Terus confirm database password, kita bisa copy paste aja. Terus kita langsung create database. Nah, oke. Jadi ini udah ya. Nama usernya juga ini tadi kita bisa copy dan pastekan di username. Jadi yang root diganti jadi ini sesuai dengan settingan ini database-nya. Terus kita bisa buka PHP MyAdmin. Nah, tampilannya hampir sama seperti yang udah ada di XAMPP ya. Jadi ini udah kebuka otomatis database-nya, tinggal kita import saja. Ya, kita import choose file. Di download ini udah ada inventory OLSQL yang udah kita backup tadi. Terus enable foreign key checks-nya kita hilangkan centangnya. Terus kita klik go. Tunggu. Nah, ini udah berhasil kalau muncul seperti ini. Kalau kita cek di structure, ini juga udah kelihatan di bagian kiri ya. Di structure ini udah ada semua data-datanya sesuai yang ada di file lokal kita. Nah, jadi sekali lagi pastikan settingan di sini sama dengan settingan yang ada di application config database.php. Kalau udah settingannya kita save ya, jangan lupa di save. Terus kita cek database-nya masih error atau tidak. Nah, ini masih error, berarti ada yang salah di settingannya. Kita cek lagi informasi dari si database-nya ya. Kita buka, nih ada option setting. Nah, kita bisa buka information ya. Nah, di sini bisa kelihatan informasinya apa aja yang bisa kita copy paste ke codingannya. Nah, database hostnya adalah ini ya. Jadi bukan localhost lagi. Oke, jadi diganti database hostnya, terus kita save. Nah, yang lainnya disesuaikan ya. Port, name, user. Nah, di sini nggak ada port kayaknya. Kita coba masih error atau enggak. Nah, sudah bisa. Kalau udah muncul welcome to Codeigniter, berarti database-nya udah sukses connect ya. Oke, karena udah sukses connect, berarti kita bisa close. Kita bisa close ya. Nah, kemudian untuk mencoba apakah kita bisa koneksi dari klien ke backend yang baru ini, kita bisa buka file klien inventory-nya, terus kita buka si views login dulu ya. Nah, kita harus login dulu pertama kali. Jadi kita search di sini yang berbau backend inventory ya. Jadi kita bisa search semua yang berbau backend inventory di sini. Nah, kita bisa Ctrl Shift F ya. Terus kita bisa find di semua isi application. Ya, tapi karena kita cuma ada di view yang ada linknya, berarti kita bisa di view atau
kalau mau lebih luas di application-nya. Jadi kita mencari semua yang ada localhost 149.1.4 back inventory, kita ganti jadi link yang sudah kita buat, yaitu inventory 5829 at webpage.com ya. Nah, kita ganti jadi ini, kita replace. Nah, dia akan otomatis replace all ya, semua yang ada 5829 nya akan diganti. Save, terus kita save, dan kita save ya. Semuanya sudah berganti. Selanjutnya kita panggil localhost inventory home ya. Kira-kira kita bisa atau enggak nih koneksiin ke kliennya. Buat jaga-jaga kita langsung inspect elemen, karena feeling saya bakal error ya. Kita cek konsol, kita coba login admin@gmail.com, passwordnya QWERTY, login, error ya. Nah, di sini ada tulisannya has been blocked by course policy ya. Sini udah pernah saya jelaskan ya, kalau domainnya berbeda sama browser itu akan otomatis ditolak ya, demi keamanan data. Jadi nggak bisa kita dari localhost langsung manggil ke domain online, itu nggak bisa. Jadi harus ada settingan atau kode tambahan di backendnya untuk allow access control allow origin ini ya. Cara cepatnya kita bisa buka di file manajernya, kita bisa buka di controllers. Di masing-masing controller ini kita tambahkan satu header tambahan di construct-nya. Misal di user untuk login. Nah, di dalam function construct ini kita tambahkan fungsi header tulisannya access control allow origin titik 2 bintang ya, jadi dia allow dari semuanya. Ini harusnya bisa disetting dari domain apa-apa aja yang bisa diperbolehkan mengakses ya, tapi untuk latihan kita allow semuanya aja. Terus ini bisa kita save. Terus kita cek lagi apakah bisa, kita coba login, masih error ya. Kita cek inventory user check login, kalau kita klik masuk ke no input file specified, ternyata salah ya. Coba kalau kita di depan, kalau code igniter kan ada index.php nya biasanya. Nah, ini muncul, berarti harusnya ada index.php baru nama controller baru nama fungsinya. Hal ini karena file htaccess yang ada di Windows itu berbeda dengan htaccess yang ada di server cara kerjanya, sehingga kita tidak bisa menghilangkan index.php ya, itu sedikit berbeda. Jadi cara cepatnya kita bisa remove atau kita bisa ganti file htaccess-nya. Jadi silakan dibuka root foldernya, terus kita buka file htaccess-nya. Nah, kita bisa edit. Kalian bisa googling index.php how to remove index.php code igniter Linux gitu ya. Nanti muncul Stack Overflow, ambil aja kodenya di situ. Nah, lebih kurang kodenya seperti ini. Nah, terus kita save. Terus kita coba kalau kita hilangkan index.php-nya udah bisa jalan atau belum.
Nah, sekarang udah sukses ya. Tanpa index.php bisa kita akses controller dan fungsinya. Sekarang kita coba tes lagi apakah kalau kita login sekarang udah berhasil. Kita coba login. Nah, sekarang udah sukses login ya. Bukan error lagi. Kita klik OK dan langsung masuk ke home ya. Terus misal kalau kita mau masuk ke menu barang, apakah jalan? Refreshing. Nah, masih errornya sama ya, no access control all origin. Nah, berarti di semua application ini harus ada header access control allow origin ya, biar bisa diakses dari localhost atau bisa diakses dari domain mana saja ya. Jadi kita buka barang, tambahkan di construct-nya header control allow origin, save. Terus kita buka lagi yang departemen. Kita open departemennya, header, save. Nah, untuk yang welcome-nya nggak usah. Terus kita coba buka lagi menu barangnya, bisa apa enggak. Ya, jadi karena servernya online, harap lebih bersabar ya. Nah, jadi sekarang udah bisa ya untuk mengambil datanya. Nah, ini udah bisa, tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa mengakses foto ya. Jadi foto di sini tulisannya adalah forbidden. Ya, jadi kenapa forbidden? Padahal kalau kita upload sebenarnya ini juga masih bisa sebenarnya. Karena kebijakan dari si awardspace.com ini. Jadi dia emang free hostingnya itu nggak bisa untuk mengakses image ya. Jadi kelemahannya di situ. Jadi kalau kalian punya image terus make si awardspace.net ini nggak bisa buat ngakses image-nya. Nah, itu kelemahannya. Nah, jadi cuma bisa ngakses data aja. Jadi di sini diberitahukan kalau untuk akses image itu harus make local file path ya, artinya nggak bisa langsung manggil http bla bla bla, tapi langsung manggil image.jpg dan seterusnya, yang otomatis kalau kita make client server itu tidak bisa dilakukan ya. Jadi itu kelemahannya ya. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk mengupload file backend kita di awardspace.com ya, free domain dan hosting awardspace.com. Nah, di balik kekurangan tadi yang nggak bisa untuk ngambil image, ini udah cukup mampu untuk sebagai media pembelajaran aja ya, gimana caranya mengupload web hosting. Nah, jadi kita bisa ngupload file. Biasanya kalau hosting yang udah berbayar itu kita bisa langsung upload pakai file zip, bukan 7zip. Nah, tapi lebih kurang caranya sama, kita buat dulu database untuk ngakses username, password, dan nama databasenya kita ganti di application controller database, dan jangan lupa di config.php
PHP-nya juga kita ganti untuk base URL-nya. Jadi lebih kurang mau pakai hostingan manapun, itu caranya sama seperti itu ya. Jadi kita buat database, atau enggak kita upload dulu baru buat database-nya. Seperti itu. Oke, untuk materi upload ke server online mungkin cukup segini dulu. Kalau ingin ditanyakan, silakan langsung lewat Classroom atau WA pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.